Halo guys, welcome back to channel. Kembali lagi di channel PT Misteri. Oke, pada video kali ini kita akan mengupdate berita final lagi ya guys ya. Di sini si Linda udah muncul ke publik ya. Ini si Linda malah kesurupan lagi guys. Waduh, emang agak lain sih. Tapi di sini kalian percaya apa enggak tuh si Linda itu kesurupan bener apa enggak gitu? Kita bakal lihat untuk videonya guys. Tapi sebelum kalian menonton, jangan lupa subscribe ya, subscribe and like biar saya lebih semangat untuk membuat kontennya guys. Jadi kita langsung saja dengan mode on serius. Oke guys, kita bakal lihat akunnya Hotman Baris ya. Untuk videonya si Linda itu kesurupan lagi katanya. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Oke, di sini katanya si Linda itu, kan ini si Linda kesurupan guys ya. Katanya si Melmal itu ikutan gebukin si Vina sama Eki ya. Dan ikut memperkosa juga katanya gitu. Nah, tapi pengakuan si Melmal itu bukan Eki itu malah sebaliknya guys. Katanya si Melmal itu si Vina sama si Eki itu malah yang pernah membantu ya dia gitu katanya. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga sama. Oke, kalian ini percaya gak kalau yang punya bukan Indigo ini kerasukan asli apa enggak sih guys? Karena auranya tuh kayak bukan kerasukan gitu, malah orang-orang malah ketawa lihat ini. Satunya. Iya. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Jujur guys, gue awal lihat video ini sebenarnya gue ketawa bener. Gue nggak bohong, ya karena kayak bayangan sendiri sih. Kalian bisa lihat sendiri ke bawah video gue nggak bisa berkomentar ya, karena gue bukan siapa-siapa gitu ya. Nanti gue di just orang gue juga kan. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang ngelakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Itu pukulin, itu perkosa. Kalau kalian percaya guys, saya tekankan ya guys ya, kan percaya apa enggak ini kalau kesurupan tuh? Oke, kita bakal lihat komentarnya orang-orang tuh ya, pada pedes-pedes semua ya. Kok kerasukan kok jadi ranah hukum? Bener kan kerasukan tuh nggak jadi ranah hukum ya guys ya. Pengakuan kalau orang lagi kesurupan tuh nggak jadi guys ya. Maksudnya ya nggak boleh gitu kalau pengakuan dari orang kesurupan. Roh manusia yang sudah mati tak akan kembali ke dunia untuk menyelesaikan masalah. Seperti akan mungkin kembali ke rahim ibunya gitu. Jadi ya nggak mungkin guys ya. 8 tahun kalau bisa kembali untuk update berita. Ada saja orang-orang nih. Linda itu beda ya guys, udah dewasa itu. Tombol nggak percaya kesurupan ya, bener gue nggak kesurupan sih, saya kan. Tapi ini semua kembali ke kalian sendiri ya. Ini kalian percaya apa enggak gitu. Oke guys, kita bakal lihat nih si Becky katanya juga udah ketangkap gitu. Tapi orang-orang tuh belum percaya ini si Becky beneran apa enggak itu, karena beritanya si DPO sama orangnya asli itu enggak persis ya. Kita bakal lihat. Cukup ya? Cukup ya rekan-rekan? Oke? Ya. Tuh si Becky izin bicara nggak dikasih guys ya. Memang kasihan tapi nggak tahu sih ini pelaku beneran apa enggak gitu. Lagi nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka.
agar tertib, rekan-rekan. Tunggu. Oke, dari mukanya di sini ya agak kasihan juga guys ya. Ini. Tunggu, sabar ya. Sabar. Ya, kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan keterangan dari tersebut. Terus sampai si Peggy itu bilang, saya rela mati, saya tidak melakukan ini, ya gitu. Tapi ini kembali ke kalian sendiri. Kalian percaya apa enggak itu? Kalau si Peggy yang asli itu ini. Oke guys, di sini kita mendapatkan informasi juga dari channel Jejak Paper ya. Kita coba dengarkan isi pesan suaranya. Saya Didit dari YouTube channel Jejak Backpacker. Saya pertama kali ingin menanyakan satu hal dulu nih Mas. Pertanyaan pertama yaitu hubungan apa Mas Melmel dengan kedua korban yaitu Vina dan Eki juga Linda. Ya, selamat malam juga Mas. Ini saya dari saksi yang ada di TKP terakhir. Oke, jadi si Memel ini katanya saksi terakhir. Jadi di sini Mas, saya dengan adik Eki dan Pina itu memiliki hubungan yang sangat dekat ya. Tapi di luar daripada geng motor. Karena adik Eki itu seperti adik saya sendiri. Oke, jadi kalian paham kan? Ini si Memel tuh menganggap si Vina sama si Eki itu seperti adiknya. Cuman si Memel tuh tidak ikut geng motor. Kalau untuk Linda Mas, itu saya dikenalkan oleh Eki dan Pina. Karena pada malam kejadian itu si Eki nelpon saya bahwa mau menjemput adik Vina. Kalau untuk kenalnya dengan Mbak Linda, ya udah lama sih Mas. Cuma belum pernah yang namanya kita jalan bareng. Yang adanya itu saya dan Eki aja. Jadi ketika Eki punya masalah dengan Pina, Eki cerita dengan saya, curhat. Begitupun dengan Pina. Jika dia punya masalah dengan Eki, dia juga curhat sama saya. Jadi ibaratnya itu saya kan paling tertua. Nah, ibarat itu saya paling tertua. Jadi saya kalau ada apa-apa mereka itu dia itu memberitahu. Oke, si Vina sama si Eki kalau ada masalah itu katanya sering cerita ke Mel ini guys ya. Ya dianggap itu kayak kakak kandung lah intinya. Tapi bukan kakak kandung kayaknya. Oke Mas, bisa diceritakan nggak kronologisnya dari versi Mas Melmel ini pada saat malam kejadian Vina dan Eki dibunuh? Jadi di sorenya itu Eki nelpon, Kang ada kegiatan nggak nanti malam? Kalau nggak ada kegiatan, nih aku mau cerita nih ada masalah dengan Eki, bisa nggak diselesaikan? Tapi saya nggak tahu Mas itu masalah apa. Ya saya pikirkan biasalah anak-anak muda, paling nanti juga teguran lagi. Saya berpikir seperti itu kan. Oh ya sudah Dek, nanti malam kita janjian di mana? Saya bilang gitu kan. Ya udah nanti Akang saya telepon lah, dia bilang begitu. Nah setelah itu Mas, malamnya ini sekitar jam 7:30 itu saya telepon ini si Eki, Dek, jadi nggak kita ini malam jalan? Kalau kamu mau jalan bawa Pina, ya bawa juga dong Linda. Masa Akang sendiri? Tuh guyonan saya kan Mas. Oh iya sudah Kang. Nah, Akang kita janjian tempat biasa. Sekalian nanti kita jemput Pina dan Linda. Ya sudah, oke kita akhirnya meluncur lah. Saya ini kan ketemu lah dengan si Eki ini. Akhirnya sudah ketemu, kita jemput si Pina dan Linda. Kita sempat jalan-jalan ini. Di alun-alun itu sempat jalan muter-muter. Setelah muter-muter itu kami sempat beli apa ini namanya minuman lah.
Nah ya, dek, kita beli minuman dulu lah, mampir. Nah, akhirnya kita ini mampir. Oke, di sini ternyata si Linda juga diajak ya guys, diajak sama si Eki sama si Vina. Jadi di sini ada 4 orang ya. Beli minuman. Mel, saya di Oke, kita lanjut ke part 2 ya. Di sini kan part satunya. Kita coba lihat duanya. Jadi setelah kami mampir beli minuman itu, di situ Pina sempat gelisah tuh. Kang, biar Pina goncengan sama Kang aja lah pulangnya. Biar si Linda sama Eki. Tapi mereka berdua kan berdebat. Oh, kenapa begitu? Kan awalnya kita berdua. Nah itu, terus saya bilang, udah nggak usah ribut. Sembarang aja yang mana mau ikut. Saya bilang begitu sama si adik Eki kan. Nah dalam itu ada beberapa motor tuh lewat gitu. Dia lewat dan terakin Eki. Nah si Eki ini ngomong, Kang, itu Kang kawan-kawannya si Egi dong gitu. Tapi saya kan nggak kenal sama si Egi yang mana posisinya saat itu. Jadi nggak apa-apa dek, kita lanjut aja. Wah itu si Linda ini memang dari awal itu memang sudah ngetik HP terus di atas motor, itu memang sudah ngetik HP terus, entah siapa yang dihubungin. Setelah itu ya kita lanjut aja jalan ini. Setelah lanjut jalan ini, pas motor sudah lewat kan, yang tadi tuh saya bilang kawan-kawannya Egi sudah lewat itu, si Egi ngomong, ya nggak apa-apa dek, aman. Oke, dari sini kita bisa agak curiga sama si Linda ya, karena katanya si Mel ini, si Linda itu dari perjalanan sampai di jalan itu dia seperti menghubungi seseorang gitu ya guys ya. Entah itu siapa, si Eki apa siapa lah pokoknya. Aja tuh kami lanjut. Jadi akhirnya nih kami lanjut nih mas, jalan. Rencana schedule-nya kan memang masih mau jalan-jalan ya. Karena berhubung kami sudah jalan itu, kita tuh ngelewatin tongkrongan, kayak nggak salah itu tongkrongan anak motor. Cuma saya nggak tahu lah anak motor dari mana kan, karena kan saya di luar daripada geng motor. Itu si Pina ngomong ke Linda, bilang Pina, nah kita pulang aja yuk, udah mau malam juga sudah nih, udah mau jam 11, dia bilang begitu. Gila guys, di sini dia jam 11 belum pulang ya guys. Jadi kita bisa bayangkan itu jam 11 itu sangat malam ya guys ya. Jadi gak ada orang sama sekali, sepi jalan dari. Ya akhirnya saya bilang, iya tuh Neng, kita pulang. Saya bilang begitu kan. Tuh kita pulang. Di jalan perjalanan pulang ini saya sudah ngomong sama si Eki, dek, nanti singgah dulu beli bensin ya, soalnya bensinnya Akang mau habis nih. Jadi akhirnya kami singgah nih. Yang singgah itu saya sama Linda. Si Eki sama Pina ini lanjut terus. Loh, saya bilang kenapa itu kok Eki jalan terus? Tak suruh si Linda hubungin si Eki. Saya bilang coba hubungin Eki itu, telepon. Jangan dulu pulang sebelum kita datang. Saya pikirkan sudah mereka ini menuju rumahnya Pina toh. Jadi maksud saya itu nunggu di rumah Pina. Maksud saya kalau memang dia sudah duluan sampai. Jadi iya Kang, udah saya telepon nih katanya gitu, udah saya chat katanya, nggak diangkat nih saya telepon, mungkin masih dalam perjalanan. Oh ya sudah, kalau gitu kamu chat aja si Eki atau si Vina, bilangin nanti kalau sudah sampai di rumah jangan langsung pulang duluan, tunggu Akang itu baru pulang. Nah di sini si Eki sama si Vina ini udah hilang ya guys ya. Entah hilangnya itu dia salah komunikasi sama Bang Mel apa gimana ya. Soalnya di sini si Vina sama si Eki langsung pulang ya. Nanti itu entah alasan apa gitu ya. Soalnya si Linda itu ikut sama si Mel gitu. Sama-sama. Ya jadi akhirnya pulanglah saya ini mas. Ya pas itu tuh saya langsung antar Linda ini pulang ke rumah mas. Nah pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saya tanya lagi loh, kok si Eki sama Pina kok belum sampai ya? Coba ditelepon, saya telepon,
nggak diangkat. Berapa kali saya telepon nggak diangkat, Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah, saya putar balik tuh, putar balik. Saya keluar sudah jalan raya itu, saya putar-putar nih cari kemana nih si Eki nih, kok nggak diangkat-angkat nih, perasaan gak enak. Akhirnya saya ketemu tuh sama temennya si Eki. Nah guys, di sini si Bang Memel tuh udah ketemu sama temennya Eki ya, waktu Bang Memel tuh nyariin si Eki sama si Swina. Dan ternyata itu temennya si Eki itu ngabarin tuh si Eki lagi digebukin sama orang-orang gitu, yang motor gitu. Nah, si Bang Memel langsung ke TKP gitu. Kita lanjut langsung ya. Saya bilang coba hubungin Eki itu, telepon, jangan dulu pulang sebelum kita datang. Saya pikirkan sudah mereka ini menuju rumahnya Pina toh. Jadi maksud saya itu nunggu di rumah Pina. Maksud saya kalau memang dia sudah duluan sampai. Jadi iya Kang, udah saya telepon nih katanya gitu. Udah saya chat katanya. Nggak diangkat nih saya telepon, mungkin masih dalam perjalanan. Oh ya sudah, kalau gitu kamu chat aja si Eki atau si Pina, bilangin nanti kalau sudah sampai di rumah jangan langsung pulang duluan, tunggu Akang itu baru pulang sama-sama. Ya jadi akhirnya pulanglah saya nih Mas. Ya pas itu tuh saya langsung antar Linda ini pulang ke rumah Mas. Nah pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saya tanya lagi loh, kok si Eki sama Pina kok belum sampai ya? Coba ditelepon, saya telepon nggak diangkat. Berapa kali saya telepon nggak diangkat, Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah, saya putar balik tuh, putar balik. Saya keluar sudah jalan raya itu, saya putar-putar nih cari kemana nih si Eki nih, kok nggak diangkat-angkat nih, perasaan gak enak. Akhirnya saya ketemu tuh sama temennya si Eki. Dia bilang begini, Kang, susul si Eki ke jembatan play apa itu. Dia bilang susul Eki di jembatan apa gitu, bilang malam itu. Dia bilang si Eki sama kawan-kawannya tuh mau berantem tuh, mau kasih pelajaran ke Eki itu. Akhirnya saya nih panik kan, langsung lah saya ini langsung meluncur. Nah di sini guys, untuk temennya si Eki itu yang ngabarin Bang Memel itu belum tahu ya namanya siapa, identitasnya. Ke lokasi tuh, sebelum sampai di jembatan itu saya itu melewati ini SMP 11. Nah di SMP 11 itu saya taruh motor tuh, saya lihat tuh mereka tuh di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Pina sama Eki ini sudah dipukulin gitu. Tuh ada warung yang masih buka ya Mas, ya nggak buka full, maksudnya itu sudah mau tutup lah. Di situ tuh ada laki-laki Mas, saya ajakin untuk masuk ke dalam, nggak berani. Nah dia nggak berani masuk ke dalam, akhirnya saya lah memberanikan diri ngendap-ngendap. Oke, di sini Bang Memel tuh posisinya itu serba salah ya guys ya. Kalau dia nolongin langsung ke Pina sama si Eki, itu dia juga kena eksekusi ya, karena orangnya tuh banyak guys ya. Bayangin si Bang Memel kan udah dewasa ya, tapi walaupun udah dewasa itu musuh berapa orang itu juga kalah kan guys ya. Itu kan bukan dukun kan. Ngendap akhirnya mereka itu ya Mas, jadi pas setelah saya sudah ngendap-ngendap, saya ngelihat itu penyiksaan di 11 orang itu Mas, semuanya tuh ya itu Pina itu Mas. Saya mau maju tapi saya nggak berani, apa nanti saya jadi yang ketiganya, saya bilang begitu kan ya. Kalau si Eki di lokasi itu juga sudah nggak bisa ditolong. Jadi setelah Pina selesai digituin, mereka bawa ke jembatan itu. Nah di situ mereka taruh Eki dan Pina ya. Setelah mereka pergi tuh, saya ngampirin.
saya sempat tuh megang si pertama tuh. Oke, di sini si Vina langsung diperkaos ya sama 11 orang tuh. Tetapi waktu diperkaosnya bukan di jembatan tapi di suatu tempat, ya itu kalian masih tahu itu karena letaknya kan banyak kan di internet tuh letaknya si Vina di gitu-itu. Lalu direkayasa dikembalikan ke jembatan lagi biar seperti tabrakan gitu loh intinya. Saya bilang tuh, ya itu Pina itu mas, saya mau maju tapi saya nggak berani. Saya ngampirin, saya sempat tuh megang si pertama tuh, saya megang Eki ya. Di situ memang sepi betul lah mas. Akhirnya saya tuh megang Eki, saya periksa Eki, nggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju TC itu. Saya yang nutupin terakhir itu Pina masih ngerespon saya tuh. Pina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang, maaf Neng, Akang terlambat datangnya. Ya cuma mengeluarkan air mata gitu ya mas. Ya Oke, ternyata di sini Vina masih itu biaris ya katanya Bang Mel itu. Ya di sini Vina itu menangis ya. Soalnya ya gitu habis di kejadian itu guys. Tapi si Eki sudah wafat gitu, innalillahi kan ya. mengeluarkan air mata, ingin ngasih tahu tuh. Dan si Vina juga itu mau ngasih tahu, cuman ya keburu nggak ada dulu guys ya. Ada yang mau disampaikan ke saya, tapi Halo mas, ini saya tanya nih mas, sekali lagi mas, apa benar sejujur-jujurnya mas melihat Vina dan Eki dipukulin dan dilecehkan saat malam itu mas? Ini saya tanya sekali lagi ya mas ya. untuk sementara bukan saya tidak berani, cuma untuk melawan mereka itu kita harus pintar. Jadi setelah itu kita lanjutkan tadi ya mas. Jadi setelah itu saya bilang sama Neng Pina begitu, saya cari bantuan, pergi cari bantuan. Saya putar-putar nih, cari bantuan pergi. Saya pertama datangin itu warung yang pertama saya datangin, yang ada mas-mas yang saya ajak itu, ternyata sudah nggak ada mas, udah tutup, udah nggak ada. Saya gedor-gedor pun udah ada keluar. Setelah itu akhirnya saya balik nih. Saya sudah balik itu udah rame ya mas. Udah rame, sudah pada ngumpul nih, sudah.
Oke, di sini tersangka ternyata mengabarin keluarganya Vina dulu ya. Ini gue agak curiga ya sama si Saka guys ya, karena si Saka yang pertama itu ngabarin si keluarganya Vina ya. Kan kemarin si Saka udah lolos kan katanya, tapi ya entah ini kayak mana kan. Aku juga bingung soalnya kan kesaksiannya juga terlalu berbelit-belit guys ya, gak ada yang satu arah gitu loh. Sekali karena memang saya pribadinya kenal sama Eki dan Pin aja. Jadi waktu HP-nya Pina ditahan sama polisi, semuanya lah mas ya. Tuh. Oke, dari video kali ini kalian lebih percaya sama si Linda atau si Bang Melmal guys?